Shalom teman-teman yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, saya ingin kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Imamat pasal 19 ayat 4 dan 5, kemudian ayat 9 dan 10, dan kemudian yang terakhir ayat yang ke-16 dengan judul Kudusnya Hidup. Ayat 4, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kemudian ayat yang ke-9, 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari panenmu. Juga sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Kemudian ayat terakhir, ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Saya memberikan topik menjunjung tinggi norma dalam pelayanan. Saya yakin dan percaya kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita menjunjung tinggi norma di dalam pelayanan kita, maka pelayanan kita akan diberkati. Pelayanan kita akan disertai dengan tanda-tanda heran, dan kita menguduskan Tuhan di dalam pelayanan kita, dan pelayanan kita akan disegani dan dihormati oleh orang, karena kita menjunjung tinggi norma yang sudah ditetapkan oleh Tuhan maupun yang disepakati secara bersama. Kalau kita lihat dari pembacaan tadi, orang Israel di dalam kehidupan mereka itu Tuhan menetapkan hukum untuk mengatur aspek kehidupan mereka. Dan saya temukan di dalam pembacaan tadi, ada 3 aspek yang diatur oleh hukum. Hukum Allah yang di dalamnya ada peraturan, ketetapan, perintah, dan sebagainya. Dan itu merupakan norma yang harus mereka junjung tinggi dan harus mereka lakukan. Jika mereka melakukan hukum atau norma itu dalam hidup mereka, maka Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan mereka, dan Tuhan akan melindungi mereka. Tetapi jika mereka menolak untuk tidak menjunjung tinggi norma atau hukum tadi, maka Tuhan akan meninggalkan mereka, dan bencana atau hukuman yang akan menimpa kehidupan kita. Di dalam aspek yang pertama yang saya dapatkan dari pembacaan tadi, yaitu aspek di bidang peribadatan, atau yang disebut sebagai, yang saya sebut sebagai hukum kultis, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi. Di dalam Imamat pasal 19 ayat yang keempat tadi dikatakan, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Kita tahu bahwa sebuah pelayanan atau pelayanan yang kita lakukan bukan hanya pelayanan biasa, tapi pelayanan yang kita lakukan itu adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Nah, karena itu adalah sebuah ibadah, maka kita harus mengerti yang pertama tujuan daripada pelayanan itu. Ketika orang Israel itu dipanggil untuk beribadah kepada Elohim, mereka itu hanya dipanggil untuk beribadah kepada Elohim mereka dan bukan kepada berhala lain. Artinya tujuan mereka beribadah hanya kepada Elohim dan mentaati semua hukum atau aturan yang sudah dibuat. Demikian di dalam pelayanan kita. Karena pelayanan kita adalah sebuah ibadah, maka kita harus tahu tujuan pelayanan itu apa. Kita dipanggil adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita dipanggil adalah untuk membimbing jiwa-jiwa mengenal akan Tuhan, membimbing mereka untuk membangun
keimanan mereka, membangun kerohanian mereka, membangun kerajaan Allah dalam kehidupan umat, membangun tubuh Kristus, membangun gereja, sehingga apabila kita menyimpang daripada tujuan itu, maka hadirat Tuhan atau penyertaan Tuhan tidak akan ada di dalam setiap pelayanan kita. Karena itu, di dalam kita melaksanakan pelayanan, kita harus menjunjung tinggi atau konsisten dengan tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu membangun kerohanian, membangun iman, membangun pengenalan akan Allah, membangun tubuh Kristus, membangun gereja, dan membangun kerajaan Allah. Itulah tujuan kita melayani Tuhan. Tetapi seringkali dalam pelayanan itu banyak godaan yang membuat pada akhirnya hamba Tuhan bisa melenceng orientasi atau berubah motivasi. Sehingga apabila seseorang telah melenceng orientasi dan berubah motivasi, maka pelayanan pun berubah. Misalnya, kita hanya melayani orang-orang yang kita anggap bisa mendatangkan manfaat atau faedah, keuntungan bagi pribadi kita atau pelayanan kita. Itu kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau orang-orang yang kita anggap tidak mendatangkan manfaat atau keuntungan secara pribadi atau secara pelayanan, maka cenderung kita abaikan, kita tidak mau ke sana. Atau kalau kita lihat tempat-tempat tertentu yang menjanjikan, baru kita bisa melayani. Tetapi kalau tempat itu tidak menjanjikan sesuatu, maka kita cenderung tidak mau ke sana dengan alasan Tuhan tidak menyuruh saya ke sana. Ini merupakan bukti bahwa kita sebenarnya sudah menyimpang oleh karena godaan tadi. Kita sudah berpaling kepada berhala. Itu yang saya sebut sebagai berhala. Baik itu berhala berupa uang atau kesenangan-kesenangan, keuntungan-keuntungan pribadi yang membuat orientasi dan panggilan kita melenceng daripada sasaran. Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita tetap fokus kepada tujuan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ingat bahwa yang pertama, aspek kultis tadi, yaitu tidak boleh berpaling kepada berhala atau tidak boleh berpaling daripada sasaran atau tujuan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus konsisten dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang kelima, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kata mempersembahkan sedemikian, artinya di dalam pelayanan kita, kita harus memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Mempersembahkan apa yang terbaik yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita bagi Tuhan di dalam pelayanan kita. Karena itu seorang hamba Tuhan tidak boleh melayani secara asal-asalan, tidak boleh terburu-buru. Dia harus mempersiapkan diri dengan matang. Dia harus mempelajari firman Tuhan, mengkajinya secara mendalam, secara baik. Dia harus membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Dia harus mengalami firman dalam kehidupan. Dan apabila dia sudah menjalani, melewati semua itu, dan ketika dia memberitakan firman, maka ada kehidupan yang disalurkan kepada jemaat. Itu yang disebut memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Itu aspek yang pertama, aspek kultis. Sekarang kita beranjak kepada aspek ekonomis. Pada ayat yang 9, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepian, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allah. Saya pernah dalam chapel beberapa waktu lalu telah menyampaikan bahwa setiap berkat yang kita terima dari Tuhan melalui pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, ada hak orang lain, ada bagian orang lain. Ini yang ditetapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Prinsip ini masih tetap berlaku dalam kehidupan pelayanan kita. Bahwa apabila orang Israel sampai ke tanah Kanaan, dan setelah mereka mendapatkan milik pusaka dan mereka bertani, mereka menanam, dan apabila mereka itu menuai, mereka tidak boleh makan habis sendiri. Mereka harus menyisahkan karena ada hak orang asing dan orang miskin di dalamnya. Kalau kita mempelajari ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, ada banyak bangsa-bangsa lain atau suku bangsa lain yang bersimpati dengan orang Israel.
Mereka kemudian bergabung dengan orang Israel untuk pergi ke tanah Kanaan. Begitu pula dalam perjalanan mereka ada banyak suku bangsa bergabung juga dengan mereka karena simpati kepada mereka dan pergi ke tanah Kanaan. Dan setelah sampai di tanah Kanaan, Musa itu membagikan kepada 11 suku milik pusaka atau tanah milik pusaka untuk mereka usahakan bagi kehidupan mereka. Satu suku tidak mendapatkan milik pusaka, yaitu suku Lewi, tetapi mereka mendapatkan 1/10 dari panen yang didapat oleh 10 suku yang ada. Tetapi orang-orang asing itu tidak mendapatkan milik pusaka. Oleh sebab itu Tuhan memberikan peraturan. Tuhan itu adil. Tuhan itu mengasihi semua orang. Tuhan berkata kepada orang Israel, kepada 11 suku, kalau engkau sudah panen, kamu tidak boleh makan habis semua. Kamu harus sisahkan kamu harus memberikan bagi orang miskin dan bagi orang asing bagian mereka. Karena panenan yang kamu miliki ada bagian orang asing dan ada bagian orang miskin yang ada di dalamnya, yang tidak boleh kamu tahan. Kamu harus bagikan. Ini merupakan sebuah hukum. Karena itu dikunci dengan perkataan akulah Tuhan. Artinya hukum ini dikeluarkan oleh Tuhan dan harus dilakukan, bahwa apabila mereka melakukan itu, Tuhan yang akan menjamin kehidupan mereka. Dan ini mereka harus lakukan. Nah, orang asing yang tidak mendapatkan milik pusaka itu mendapatkan bagian dari hasil panen. Dan orang miskin mungkin disebabkan karena keterbatasan fisik ataupun keterbatasan mental, sehingga membuat mereka tidak bisa bekerja, dan mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan hasil panen dari apa yang didapatkan oleh 10 hukum, karena itu merupakan hak yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Demikian pula di dalam pelayanan kita. Setiap berkat yang kita peroleh dari pelayanan kita, ada bagian orang lain, ada hak orang lain yang tidak boleh kita tahan, yang harus kita berikan. Ingat bahwa ini merupakan perintah. Kalau ini kita lakukan, berarti kita menguduskan Tuhan di dalam pelayanan kita, dan kita menjunjung tinggi norma di dalam setiap pelayanan, dan Tuhan akan melipat gandakan. Tuhan akan hadir dan Tuhan akan memberkati pelayanan yang kita kerjakan. Itulah hukum ekonomis yang kedua. Kemudian kita pindah kepada hukum yang ketiga, yaitu hukum etis, hukum sosial, hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Di dalam ayat yang ke-16 itu dikatakan bahwa janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Selalu dikunci dengan kata akulah Tuhan. Jadi orang Israel dilarang untuk menyebarkan fitnah, menjunjung tinggi hukum yang mengatur kehidupan interaksi sosial mereka. Demikian pula di dalam pelayanan kita. Pelayanan kita adalah sebuah pelayanan interaksi sosial. Pelayanan kita bukan hanya dari mimbar, tetapi pelayanan kita juga turun ke masyarakat, dan kita harus menjunjung tinggi norma. Yang pertama, jangan dalam penyampaian firman kita menyinggung pelayanan orang lain, kita menjelekkan sesama hamba Tuhan, kita mengumpat barangkali, ataupun kita menyesatkan atau menuduh orang lain sesat dalam pemberitaan firman Tuhan. Itu bukan bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Bagian kita adalah fokus saja kepada pemberitaan firman yang sudah kita dapatkan wahyu dari Tuhan untuk disampaikan, sehingga pelayanan kita betul-betul menyalurkan berkat bagi orang lain. Kita tidak boleh menyalurkan, mungkin kita diperlakukan secara tidak adil, kita merasa kurang hati, kemudian itu terbawa dalam penyampaian berita firman Tuhan. Tidak boleh, karena itu merupakan sebuah pencemaran. Kita mengkontaminasi firman Tuhan yang kita sampaikan, sehingga hal itu juga akan membuat kesehatan rohani atau kesehatan mental daripada orang-orang atau jemaat itu akan menjadi rusak, menjadi sakit oleh karena pemberitaan kita. Karena itu kita tidak perlu menyampaikan hal-hal yang bukan bagian daripada firman Tuhan. Demikian pula
Di dalam pelayanan turun ke jemaat, pelayanan memberikan teladan. Kita tidak boleh dalam pelayanan kita menyebarkan atau membicarakan orang lain dalam mungkin perkunjungan atau dalam pelayanan konseling dan sebagainya. Kita tidak boleh menyinggung soal hal-hal yang bukan merupakan bagian dari pelayanan, karena itu tidak etis, itu tidak diperbolehkan, itu bukan norma dalam pelayanan. Dan ini yang harus kita junjung tinggi di dalam pelayanan kita, karena pelayanan kita seperti yang saya katakan tadi itu adalah sebuah ibadah. Ibadah itu tidak boleh dikotori dengan berhala-berhala yang lain dari dalam kehidupan kita, tetapi kita harus menjunjung tinggi sehingga sehingga Tuhan itu hadir dalam pelayanan kita dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya harap kita sudah tiba pada penghujung tahun 2021. Marilah kita mengevaluasi seluruh pelayanan kita. Apakah kita menjunjung tinggi norma-norma dalam pelayanan kita? Apakah kita menganggap pelayanan itu sebagai sebuah ibadah ataukah bukan? Marilah kita memperbaiki sehingga di tahun 2022 kita semakin maju dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini kami sudah dengar, dan biarlah menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.